Hari ini panas terik matahari, terasa bisa membakar semuanya. Ditambah dengan musik tetangga yang bisa memecahkan telinga. Ingin rasanya meninggalkan tempat ini selamanya. Bukan untuk mati, tapi aku ingin berada jauh dari kota. Malam pun tiba. Seperti biasa, Rudi selalu menelponku. Entah bicara basa-basi, atau terkadang juga membahas hal yang berkaitan dengan sekolah. Tapi kali ini, aku sangat bahagia. Rasanya tepat sekali ajakan di akhir pembicaraan kita. Karena aku juga sudah suntuk, seminggu berada di neraka. Rudi mengajakku mendaki sebuah gunung. Dan bukan hanya aku saja, tapi sudah ada teman-teman lainnya. Ada si Martin, Tasya, Yuda, dan Mirna. Besok kami berencana melakukan perjalanannya. Tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan ajakannya. Singkatnya, keesokan harinya, kami sudah berkumpul dengan memakai 3 motor untuk perjalanan ke sana. Aku berboncengan dengan Rudi, Martin berboncengan dengan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Kami berkendara sangat kencang saat itu. Ya, karena sudah hampir sampai ke tujuan. Tidak berselang lama, aku melihat Yuda mencoba menyalip mobil yang ada di depan kami. Tapi ia menyerempet sebuah truk dari arah berlawanan. Yuda kehilangan keseimbangan dan menabrak motor yang dikendarai oleh Martin. Yuda yang jatuh duluan di tengah jalan, terlindas motor yang kami kendarai. Tubuhnya remuk sampai ke tulang-tulangnya, dan darahnya mengalir sangat deras. Di saat bersamaan, Mirna yang satu motor dengannya terpental ke pinggir jalan, dan tubuhnya menancap pada sebuah kayu besar yang sangat lancip sekali. Lalu motor Martin oleng dan jatuh tepat di belakangku bersama si Tasya. Truk dari arah belakang melaju sangat kencang dan melindas mereka. Namun di saat bersamaan, Rudi pun juga kehilangan keseimbangan saat melindas tubuh Yuda. Kami terjatuh. Aku melihat helm Rudi terlepas. Ia terseret dan wajahnya terkikis oleh aspal sampai keluar dari jalanan dan masuk ke dalam lubang galian. Aku yang jatuh di tengah jalanan tidak bisa mengendalikan tubuhku karena sangat sakit rasanya. Apalagi tulang kedua tanganku telah patah karena untuk tumpuan jatuhku, serta kepalaku yang terbentur sangat kencang ke aspal. Saat aku melihat ke arah jalan, aku seperti melihat malaikat maut berada di depanku. Di saat bersamaan, truk dari arah berlawanan yang ingin menghindariku panik dan banting setir. Tapi muatan kayu yang over kapasitas itu membuat sebatang kayu tidak terlalu besar terpental menuju ke arah aku, dan kayu itu tepat menghujam bagian wajahku. Aku berteriak sangat keras, dan saat tersadar, aku merasa lega. Untung ini adalah mimpi. Tapi aku belum pernah sama sekali merasakan sensasi mimpi seperti ini sebelumnya. Apakah mimpi ini akan jadi nyata? Itulah pertanyaan yang terbesit di otakku sekarang. Lah, woi, bengong mulu dari tadi. Sontak suara itu memecah lamunanku. Dengan mimpi buruk yang terus membayangiku, timbul perasaan gelisah dan takut yang menancap di hatiku. Aku tidak ingin mati. Aku belum siap. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi.
Niatku ingin bercerita tentang mimpi itu. Aku urungkan, karena di bayang-bayangku, mungkin mereka tidak akan percaya, dan lalu menertawaiku. Aku kira sudah sadar. Mau lanjut ngelamun lagi sampai besok atau gimana? Ucap Tasya yang kesal. Aku menggelengkan kepalaku. Maaf Tas, aku lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Kamu mah setiap hari banyak pikiran. Ayo keluar. Aku sudah siap nih. Ucapku seraya menggendong tas yang dari tadi sudah aku siapkan. Aku dan Tasya memang sangat akrab sejak dulu. Memang tidak sedarah, tapi ia sudah seperti keluargaku sendiri. Kami pun keluar dari kosku dan bergabung dengan yang lain. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Aku berboncengan dengan Rudy, Martin dan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Dalam perjalanan aku melihat mereka bercanda ria, tertawa, dan terlihat sangat bahagia. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan senyum palsuku. Aku mencoba percaya bahwa itu hanya mimpi dan menenangkan diriku di setiap detik-detik yang berlalu. Namun tiba-tiba aku dikagetkan dengan perkataan si Rudy. Kalau tidak salah, 15 menit lagi kita sampai. Seketika aku melihat ke arah depan, dan betapa kagetnya aku. Jalan yang kulihat sekarang sama persis dengan apa yang kulihat di mimpiku. Perasaan ini seperti dejavu bagiku. Keringatku menetes sangat deras. Tubuhku gemetar. Ingin aku bercerita kepada Rudy, tapi mulutku seperti terkunci. Ruth, bisa menepi sebentar? Aku kebelet nih. Ucapku seraya menepuk pundak Rudy. Waduh, mau kencing di mana? Kanan kiri kita hutan loh. Sudah Ruth, pokoknya kita menepi. Sekarang Ruth, perintahku dengan penekanan. Berhenti. Rudy yang kaget dan bingung langsung mengurangi laju motornya dan kemudian menghentikannya. Dari kejauhan, Tasya melihat aku dan Rudy menepi. Martin dan Tasya tampak memutar balik motornya dan lalu menghampiriku. Ada apa Ruth? Lah, tanya si Martin. Gak apa-apa, panggilan alam. Sela pingin kencing katanya, jawab Rudy. Iya, tunggu bentar ya. Ucapku seraya berjalan masuk ke hutan. Sebelum aku beranjak jauh dari mereka, terdengar suara tabrakan sangat keras, sampai semua orang yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Suara apa itu? Tanya Tasya. Martin hanya menggelengkan kepalanya. Seketika tempat asal suara tabrakan itu menjadi ramai dan banyak dikerumuni oleh orang. Yuda dan Mirna kemana? Tanya Rudy. Sepertinya mereka tadi di depan kita. Rudy cepat-cepat menghidupkan mesin motornya. Dia terlihat sangat khawatir. Mungkin yang dipikirannya sekarang sama seperti isi pikiranku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung naik. Martin dan Tasya juga mengikuti kami dari belakang. Setibanya di kerumunan, kami menghentikan motor di pinggir jalan. Seketika itu suasana mencekam terasa di sisiku. Rudy berlari ke arah kerumunan dan diikuti Martin dan juga si Tasya. Aku hanya terpaku di tempat, dengan rasa takut menjalar di seluruh aliran darahku. Dan di pikiranku hanya satu, ini sangat-sangat buruk. Dan tiba-tiba dari kerumunan, terdengar Tasya berteriak sangat histeris.
Sontak mendengarnya saja sudah membuat sekujur badanku terkulai lemas. Aku bisa merasakan yang dilihat mereka sama seperti yang aku lihat di mimpiku. Aku tidak tahu ini benar akan terjadi. Hatiku benar-benar hancur saat ini. Martin terlihat berusaha menenangkan si Tasya. Ia memeluknya erat-erat dan mengelus punggungnya agar membuatnya bisa tenang. Sedangkan Rudy marah pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah paling bersalah karena ia yang memiliki ide liburan ini. Polisi dan juga ambulan bergiliran datang ke tempat kejadian. Salah seorang polisi langsung menanyai salah satu saksi kecelakaan. Mayat Yuda dan Mirna langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu polisi membubarkan para massa yang berkerumun. Rudy berjalan ke arahku. Tatapannya kosong dan sesekali air matanya menetes. "Ayo kita pulang," ajak Rudy yang langsung menaiki motornya. Rudy memutar motor dan mengubah rute perjalanan kita kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang itu, hanya perasaan sedih yang tergambar di wajah mereka. Di sisi lain aku telah bimbang. Aku ingin membicarakan mimpi itu kepada Rudy sekarang. Tapi tidak. Ini waktu yang tidak tepat. Singkatnya, setibanya di Jakarta, kami pulang ke rumah masing-masing. Aku langsung menuju kamarku dan merebahkan badanku. Perasaanku sangat kacau. Apakah aku masih bermimpi? Tapi setiap kali aku mencoba bangun, yang kulakukan hanya sia-sia. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Rudy, tapi tidak diangkat olehnya. Mimpi dan kejadian naas itu terus menghantuiku. Itu membuatku tidak bisa memejamkan mataku. Sampai alarmku berbunyi. Ini sudah jam 5 pagi. Aku beranjak dari kasur ke arah dapur untuk membuat sarapan. Namun saat sedang mengiris bawang, tiba-tiba ada sebuah bayangan, potongan-potongan kejadian yang terlintas di pikiranku. Bayangan itu sangat mengerikan, seperti gambaran tentang si Martin yang akan menjemput ajalnya. Aku berjalan ke arah dapur. Mataku sangat sayu. Badanku terasa lemas. Semalaman aku tidak tidur. Aku mencoba membuat sarapan untuk mengisi perutku yang sedari tadi berteriak minta makan. Di saat aku sedang dikuasai oleh lamunanku, tanpa aku sadari, aku mengiris bawang dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba saja, aku berteriak saat jariku tersayat oleh pisau. Saat aku melihat darah itu, ini aku lagi di halte. Di sini berisik, tidak kedengeran. Iya, ini aku mau ke rumahmu. Motorku rusak, tidak tahu kenapa. Martin sedang berbicara dengan seseorang dalam telepon. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan beruntun di depan Martin. Mobil yang melaju kencang menyerempet sebuah minibus. Mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke jalan berlawanan arah hingga tertabrak mobil lainnya. Martin tidak berlari dari posisinya. Dia malah merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dia tidak sadar mobil itu akan meledak. Boom! Mobil itu akhirnya meledak. Roda mobil itu terpental ke arah Martin dan lalu mengenai kepalanya. Mataku tiba-tiba menjadi buram. Aku sangat histeris dan sangat ketakutan hingga bergerak mundur sampai badanku terpentok di dinding. Dengan tangan gemetar,
Aku merogoh HP-ku yang ada di saku celana dan segera menelpon si Martin. Martin, dengar aku. Segera pergi dari sana. Sejauh yang kamu bisa, Martin. Maksudmu apa sih? Ini aku lagi di halte. Sebentar lagi bus juga datang. Please Martin, kamu jangan banyak tanya. Dengerin. Sekarang juga kamu harus percaya sama aku. Kamu harus menjauh dari halte itu. Sekarang juga Martin. Apa sih? Tidak jelas. Aneh kamu. Duar. Terdengar suara tabrakan dari tempat Martin. Martin, cepat. Bentar sih, bentar. Martin menutup teleponnya. Sialan, bualku yang muak dengan Martin karena tidak mendengarku. Aku mencoba menghubungi dia lagi berkali-kali dan terus di-reject olehnya. Aku menendang meja dapur yang ada di depanku. Beberapa menit kemudian, aku baru kepikiran. Oh iya, Rudy. Aku mencoba menelpon Rudy, dan ternyata langsung diangkat olehnya. Rudy, jemput aku sekarang di kosku, Ruth. Martin sedang dalam bahaya. Kita harus segera menolongnya. Tanpa pikir panjang, Rudy pun mau dan segera bergegas ke tempatku. Aku langsung keluar dan menunggu di depan. Perasaanku sangat panik. Aku khawatir aku akan terlambat. Beberapa menit kemudian, akhirnya Rudy telah datang dengan mengendarai motornya. Ayo Ruth, ikut aku ke halte, ucapku tanpa basa-basi. Kita langsung bergegas menuju tempat Martin. Tapi setibanya di sana, kami melihat banyak orang berkerumun, banyak media, dan juga polisi. Aku berlari ke arah halte itu dan menerobos garis polisi. Rudy pun mengikuti. Aku tidak memperdulikan saat diteriaki banyak polisi, sampai aku membuka sebuah jasad yang sudah diselimuti. Aku tersedak kaget. Ternyata itu benar si Martin. Rasa linu menjalar di sekujur badanku. Aku mengalihkan pandanganku dari mayat Martin, dan seketika aku muntah-muntah. Kepala Martin telah hancur, sampai terlihat lapisan dalamnya, serta darah yang sangat banyak, membuatku sangat mual. Polisi menangkapku dan Rudy. Mereka membopongku keluar area garis polisi. Badanku benar-benar lemas. Air mata tidak terbendung membanjiri pelipisku. Rudy menuntunku ke sebuah kursi. Kenapa dia tidak mengikuti perkataanku? Kenapa? Kenapa Martin? Ucapku dengan kesal. Tenang sih, tenang. Bukan cuma kamu yang kehilangan, ucap Rudy seraya memelukku. Aku menangis cukup lama dan membuat mataku menjadi lebam. Sampai pada akhirnya, aku diam dan melepas pelukan si Rudy. Kita semua akan mati, Ruth, ucapku seraya menatap tajam si Rudy. Rudy keheranan mendengar perkataanku. Maksudmu apa sih? Kamu ingat saat kematian Yuda dan juga si Mirna? Lalu, kita semua seharusnya mati di sana, Ruth. Kamu ngomong apa sih? Ngaco kamu sih. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Kita semua harusnya mati di sana. Ingat kan aku bilang mau kencing? Saat itu aku tidak tahu. Lebih tepatnya belum tahu kejadian di mimpiku akan benar nyata. Menurutmu, aku benar-benar kebelet saat itu? Tidak, Ruth.
Itu semua karena rasa takutku tentang mimpiku dan juga kecelakaan di tempat itu. Rudy terus terdiam dan sepertinya bingung tentang apa yang aku katakan. Memang ini susah dipercaya, tapi sekarang terserah kamu. Aku takut. Aku belum siap mati. Tunggu, aku masih belum bisa percaya. Tapi kalau aku pikir lagi, bagaimana bisa kamu tadi menelponku dan memintamu menjemputmu dan segera ke sini? Ya, karena aku tahu, Ruth, Martin akan menerima bencana buruk ini. Rudy terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan pertanyaannya. Kenapa sekarang hanya Martin? Bukan Tasya, aku atau kamu? Tidak tahu, Ruth. Aku semacam bisa melihat bayangan menakutkan sebelum kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita dan juga teman kita. Coba ceritakan bagaimana kejadian saat kita mati di mimpimu. Maksud kamu, Ruth? Coba sedikit ceritakan apa yang kamu lihat sebelum hari itu. Rudy menyuruhku mengingat mimpi itu, dan aku menceritakan semua kepada Rudy dengan detail kejadian dari awal. Coba pikir, bukankah ini semacam urutan? Yuda, Mirna, Martin. Aku terkejut mendengar itu. Aku baru sadar bahwa mungkin benar yang dikatakan oleh Rudy. Berarti sehabis ini, Tasya. Rudy memotong omonganku. Aku segera menghubungi si Tasya. Tapi sialnya Tasya tidak mengangkat telepon dariku. Kita harus ke rumah Tasya sekarang, ucapku seraya berdiri dan lalu mengajak si Rudy. Seperti biasa, hari ini cuaca sangat panas. Mentari yang berada di atas kepala membuat keringatku menetes begitu banyak. Woi. Aku terkejut mendengar itu. Dari tadi ngelamun terus kamu. Kita sudah sampai nih. Aku baru sadar sekarang kalau sudah berada di depan rumah Tasya. Ayo kita masuk, ajakku. Selang beberapa menit kami menunggu. Tasya keluar dengan wajah lesu dan mata yang terlihat lebam, seperti baru selesai menangis. Mungkin dia sudah melihat berita kejadian di halte tadi pagi. Kita turut berduka ya, Tas, ucapku sambil memeluknya. Kematian sudah pasti terjadi, Aku tidak apa-apa kok. Aku ikhlas. Semoga ia tenang di sana, ucap Tasya sembari melepas pelukannya. Ayo kita masuk, tambahnya. Duduk dulu, Ruth. Aku ambil es dulu. Setelah beberapa menit menunggu, Tasya datang membawa 3 gelas es teh. Inisiatif Rudy langsung memulai pembicaraannya. Jadi begini, Tas, kita sampaikan dulu kesedihan kita kehilangan Martin. Kita kesini mau ngasih tahu kamu kalau kita semua sebenarnya sudah mencurigai kematian. Hah? Maksudmu apa? Jawab Tasya memotong pembicaraan si Rudy. Agak susah menjelaskannya, Tas. Pokoknya inti dari semua ini, kita sekarang sedang diburu malaikat maut, ucap si Rudy seraya meneguk es tehnya. Kalian ngomong apa sih? Ngelantur tidak jelas, balas Tasya dengan nada marah. Tenang, Tas, ini emang sedikit susah untuk dipercaya, tapi coba dengarkan aku dulu. Benar kok kata Rudy,
Kita memang seharusnya sudah mati. Kamu ingat kejadian Yuda dan Mirna? Kita semua sebenarnya mati di sana. Tasya hanya terdiam dan lalu menatapku. Aku menyambung lagi pembicaraannya. Malam sebelum kita berangkat ke Bandung, aku bermimpi kita semua akan mati. Aku pertama menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi setelah sampai di jalan itu, aku melihat beberapa tanda-tanda yang sama persis seperti di mimpiku. Lalu aku ketakutan dan meminta si Rudi untuk menepi dengan alasan aku kebelet. Dan setelah beberapa menit kemudian, tahu kan bagaimana kejadiannya? Kalian berdua sudah tidak waras ya? Ujar si Tasya. Tidak, Tas. Kita kesini berusaha melindungimu. Coba pikirkan. Mungkin aku diberi kemampuan seperti ini karena ada tujuan tertentu dari Sang Pencipta. Mungkin ia masih ingin kita hidup. Tasya terdiam sebentar, lalu tertawa. Mending kalian pulang sekarang. Aku mau siap-siap. Habis itu aku ke rumah duka. Aku tidak peduli dengan yang kalian bicarakan. Kematian itu mutlak. Jika benar aku seharusnya mati saat itu, aku pilih mati ketimbang mencuranginya seperti kalian. Ucap Tasya seraya berdiri dan mengusir kami berdua. Tapi aku dan Rudi tidak langsung beranjak dari rumah Tasya. Kami memutuskan untuk bersembunyi dan membuntuti si Tasya. 15 menit kemudian, Tasya keluar rumah dengan setelan rapi dan menaiki motor metiknya. Tasya mengendarai motornya ke arah rumah Martin. Kami pun mengikutinya dari belakang. Beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah Martin. Tasya turun dari motornya dan mengikuti pemakaman Martin. Ternyata keluarga Martin menyegerakan jenazahnya dikebumikan. Aku mengajak Rudi untuk turun juga dan mengikuti iring-iringan jenazah Martin tersebut. Setelah jenazah Martin dikebumikan dan semua orang sudah meninggalkan liang kuburnya, aku dan Rudi masih tinggal dan menunggu si Tasya, karena Tasya juga masih di sini. Tapi di tengah orang-orang berjalan meninggalkan kuburan, aku disenggol oleh seseorang. Saat melihat wajah orang itu, aku tersedak kaget karena orang yang menyenggolku tadi adalah si Martin. "Jangan lari," ucapnya lirih seraya menengok ke arahku. Aku benar-benar ketakutan hingga mundur dan menabrak si Rudi. "Kamu kenapa?" tanya Rudi pada aku. Tidak apa-apa, Rud," jawabku dengan ragu. "Maaf kak, gak sengaja," ucap seseorang yang menabrakku. "Tidak, bagaimana bisa? Tadi benar-benar Martin yang tiba-tiba muncul di hadapanku." Aku membatin. Aku hanya diam dan tidak menggubris perkataan orang itu. Rudi tiba-tiba menyenggolku dengan maksud memberitahuku bahwa Tasya sudah beranjak dari makam Martin. Kami pun mengikutinya sampai pulang ke rumahnya dengan selamat. Setelahnya Rudi yang menyadari bahwa aku masih sangat terpukul dan ketakutan, mengajakku untuk istirahat sebentar ke rumahnya untuk menenangkan diri. "Kamu mau minum apa, Seh?" tanya Rudi. "Terserah, Rud." "Bentar ya," ucap Rudi seraya pergi mengambil minuman. Kini aku sendirian di ruang tamu rumahnya. Ini baru pertama kalinya aku ke rumah Rudi. Rasanya sangat aneh. Rumah sebesar ini hanya ditinggali dia sendiri. Katanya ayah ibunya pergi keluar kota. Aku beranjak dari dudukku, ingin melihat-lihat isi rumahnya. Aku melihat foto dia dan juga orang tuanya.
saat ia masih kecil. Mungkin foto itu diambil ketika usianya mungkin 5 tahun. Dan saat sedang asik melihat-lihat, aku dikejutkan oleh suara minta tolong dari dalam sebuah ruangan. Walaupun takut, aku berusaha untuk mendekati ruangan itu dan mendekatkan telingaku ke pintu. Tapi aku tidak mendengar apapun lagi. Aku mengabaikan suara itu dan beranjak pergi dari depan ruangan itu. Tapi aku dikejutkan lagi oleh suara ketukan pintu yang sangat cepat, seperti ia sedang memanggilku. Aku mencoba mendekat lagi dan melihat isi ruangan itu dari lubang kunci pintu. Di mana aku? Tanyaku kebingungan. Aku melihat mereka. Mereka sedang asik berbincang-bincang. Aku melihat pasangan suami istri sedang asik berlibur di sebuah pantai. Lalu ada seorang anak yang berlari ke arah mereka. Mereka seperti sedang asik berbincang, tapi aku tidak mendengar sama sekali. Anak itu menunjuk ke arahku, dan mereka pun ikut menoleh. Aku baru sadar, itu adalah Rudy saat masih kecil, dan juga orang tuanya. Ini semacam bayangan tentang masa lalu. Saat sedang kebingungan karena mereka menatapku, ada seorang perempuan dari belakang melewatiku. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hijau, dan pakaiannya terlihat sangat kuno. Saat aku mencoba mengikutinya, tiba-tiba ada yang memegang tanganku. Tangan yang sangat hitam, dengan kuku yang sangat panjang, mencengkeramku sangat kuat. Saat aku mencoba menoleh ke arahnya, aku melihat wajah yang sangat menyeramkan. Aku sangat takut dan berteriak sekeras mungkin. Sela, sadar, Se. Aku mendengar suara Rudy memanggilku. Tapi aku masih ketakutan dengan apa yang barusan kulihat. Saat aku sadar, itu benar Rudy. Aku langsung refleks memeluknya. Aku tidak tahu apa yang barusan aku lihat, atau apa yang mau ditunjukkan padaku. Tentunya aku tidak ingin melihat lagi, karena itu sangat menyeramkan. Rudy menuntunku ke tempat duduk, dan menyuruhku untuk tenang. Dia juga memberiku segelas es jus untuk menghilangkan dahaku. Kamu kenapa tadi? Apa kamu melihat sesuatu lagi? Aku hanya menggelengkan kepalaku dan tidak menjawab pertanyaan si Rudy. Ya sudah, yang penting kamu tenang dulu. Nanti kalau sudah bisa cerita saja. Aku terdiam dan aku berpikir, apa yang barusan terjadi padaku? Selang beberapa menit, aku baru ingat kalau aku ingin menceritakan kepada Rudy tentang kejadian di kuburan tadi. Ruth, tadi kamu melihat Martin gak di kuburan? Martin? Sudah ya, memang berat, tapi kamu harus ikhlas, jawab Rudy. Bukan itu maksudku. Aku tadi melihat Martin berjalan di tengah rombongan pelayat. Dia menyenggolku. Mana ada sih? Kamu mimpi ya? Jelas-jelas tadi orang lain kok. Toh dia juga sudah minta maaf. Kamunya sih malah melamun. Serius, Ruth. Aku yakin. Aku tadi melihat Martin. Dan tadi dia juga sempat ngomong ke aku, jangan lari. Entah apa maksudnya, aku juga tidak tahu. Rudy hanya diam, dan dia melihat mataku. Setelah semua yang terjadi, kamu masih tidak percaya. Kamu kira aku mengada-ngada, jawabku emosi. Terus, apa hubungan kata-kata Martin dengan semua ini? Tidak tahu, Ruth. Aku juga masih memikirkan itu. Tapi aku curiga semua ini terjadi bukan sebuah kebetulan.
Atau bukan karena takdir? Mending sekarang aku antar kamu pulang ya. Kamu istirahat yang cukup. Malam harinya. Kenapa malam ini terasa sepi sekali? Bahkan tetangga samping kamarku yang biasanya ramai tidak bersuara sama sekali. Mungkin mereka lagi pergi jalan-jalan. Lagi pula kalau suasana sepi seperti ini, kemungkinan aku bisa tidur nyenyak, ucapku dalam hati. Aku langsung merebahkan tubuhku di kasur. Tapi setiap kali aku mencoba memejamkan mataku, kejadian-kejadian naas itu selalu muncul di bayanganku. Tiba-tiba suara alarm jamku berbunyi mengagetkanku. Aku langsung bangun dan mematikannya. Kenapa alarmku berbunyi? Aku tidak pernah menyetelnya jam 9 malam. Sudahlah, mungkin aku lupa. Aku kembali mencoba memejamkan mataku. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menarik selimutku hingga membuatku tersentak kaget. Lampu di kamar pun tiba-tiba mati, ditambah suara gaduh dari bawah kasurku. Jantungku berdetak tidak karuan, dibarengi dengan hembusan nafas yang memburu. Suara gaduh itu pun berhenti, dan lampu kamarku menyala lagi. Aku langsung lari keluar kamarku. Aku mencoba mengetuk pintu kamar tetangga sebelahku, tapi sama sekali tidak ada respon dari mereka. Sial, umpatku seraya memukul pintu itu. Tiba-tiba semua lampu telah mati. Aku terdiam beberapa saat dan mengatur nafasku. Apa maumu? Silakan bunuh aku. Aku tidak takut. Lebih baik aku mati daripada harus melihat teman-temanku terbunuh seperti itu. Kenapa? Kenapa harus aku yang melihat semua ini? Teriakku dibarengi dengan air mata yang menetes di pipiku. Sudah gila kamu ya? Siapa yang mau membunuhmu? Terdengar suara dari belakangku. Aku menoleh ke belakang. Rudy? Pikirku keheranan. Kenapa Rudy ada di sini? Rudy terlihat berbeda. Ia menatapku seperti ingin menerkamku. Perlahan dia bergerak mendekatiku. Badanku terpaku. Mulutku seolah terkunci. Jantungku berdebar semakin kencang. Rudy mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku ketakutan dibuatnya. Wajahnya berpindah ke telingaku. Rasaku ingin mendorongnya, tapi ada sesuatu yang mengekangku. Jangan lari. Semua akan sebanding. Tiba-tiba aku teringat akan si Tasya dan kurai HP yang ada di meja. Tasya. 7 panggilan tidak terjawab. Tasya. Aku langsung menelpon balik si Tasya, tapi tidak ada respon darinya. Angkat dong, Sya. Pikirku yang cemas. Ayo angkat, Sya. Ucapku setelah berkali-kali mencoba. Rudy, aku harus menelponnya. Ruth, apa Tasya menelponmu? Aku ketiduran. Tasya menelponku berkali-kali. Saat ku telepon balik tidak ada respon darinya. Aku khawatir, Ruth, jika terjadi apa-apa dengannya. Rudy hanya diam, dan terdengar lirih ada beberapa orang sedang menangis. Ruth, siapa itu yang menangis, Ruth? Kamu ada di mana? Tanyaku. Ruth, jangan diam dong. Kamu semakin membuatku khawatir, tahu gak? Tasya, Tasya meninggal. Untuk kesekian kalinya, teman-temanku mati dengan tragis, dalam kondisi tidak wajar. Mayat Tasya yang ditemukan di kamar mandi mati karena sengatan listrik yang membuat tubuhnya menghitam seperti arang. Suara tangisan dari keluarga dan kerabatnya membuat diriku semakin masuk dalam lubang kesedihan. Aku keluar dari rumah Tasya
dan duduk menyendiri untuk menenangkan diriku. Kenapa? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini menimpaku? Ucapku dalam hati. Rudy datang menghampiriku dan duduk di sampingku. Ia mencoba menenangkanku dengan caranya, tapi aku sama sekali tidak merasa lebih baik. Bagaimana bisa aku tenang melihat kematian beruntun teman-teman terdekatku? Dan jika aku mendengar telepon dari Tasya, mungkin kejadian ini bisa berubah dan aku bisa menyelamatkannya. Aku ingin sendiri, Ruth. Ucapku memohon padanya. Rudy yang paham. Ia menganggukkan kepalanya, lalu pergi meninggalkanku sendiri. Aku merasa bersalah di setiap kematian teman-temanku. Harusnya aku bisa menyelamatkan mereka. Apa gunanya aku bisa melihat kejadian sebelum kematian mereka? Tiba-tiba datang seorang perempuan dan duduk di sampingku. Kenapa nggak masuk ke dalam? Tanyanya pada aku. Aku hanya terdiam dan aku menundukkan kepala. Aku tahu kamu merasa kehilangan. Tasya memang sosok yang ramah, ceria, dan sangat baik kepada semua orang. Rasanya tidak wajar bukan, kalau dia meninggal dengan cara seperti ini? Ucapnya. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepadanya. Oh iya, kita belum kenalan. Aku saudarinya Tasya. Ucap wanita itu, seraya menyodorkan tangannya. Iya, aku Sheila temannya. Sheila, berarti benar kamu yang ada di tulisan ini, sambungnya. Apa itu? Tanyaku penasaran. Perempuan itu memegang tanganku dan memberikan sebuah kertas yang terlipat. Aku menemukan ini di kamarnya. Dia menulis sesuatu di sini. Apa isinya? Tanyaku penasaran. Kurasa kamu harus membacanya sendiri, jawabnya. Aku hanya diam kebingungan. Lalu ia bicara lagi. Aku masuk ke dalam dulu ya. Oh iya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian dan apa yang telah kalian lakukan. Tetap hati-hati, dan kalau butuh bantuan, temui aku. Perempuan itu berlalu meninggalkanku, bersama dengan kertas yang tergenggam di tanganku. Aku sangat frustasi. Pikiranku, hatiku semua semakin kacau. Aku merasa, jika aku mendengar suara telepon itu, maka kejadian ini tidak akan menimpa sahabatku. Sebenarnya apa yang ditulisnya? Pikirku seraya melihat kertas itu. Perlahan aku membuka mataku. Pandanganku sedikit buram. Kepalaku terasa pusing sekali. Mungkin karena ini efek dari aku kurang tidur akhir-akhir ini. Pandanganku perlahan membaik. Aku melihat ke kanan dan kiri. Sudah ada infus yang terpasang di lenganku. Dan aku melihat Rudy tertidur di bangkuku. Aku di mana? Tanyaku yang membuat Rudy terbangun dari tidurnya. Syukurlah kamu sudah siuman. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Jadi kami membawamu ke sini. Hah? Pingsan? Tanyaku sembari mengingat apa yang terjadi. Iya, kamu tiba-tiba pingsan di tengah pengajian. Aku terdiam, karena kepalaku masih sedikit pusing. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Tasya. Aku mencoba mencari tulisannya di sekitarku. Ruth, apa kamu melihat kertas yang kubawa tadi? Tenang sih, ini kan tadi aku menemukan ini tergeletak di sebelahmu. Sambil menunjukkannya pada aku. Aku langsung mengambil kertas itu dari tangan Rudy. Ruth,
Apa kamu sudah membacanya? Belum, Say. Kata mbak-mbak tadi itu untukmu. Jadi aku tidak berani membaca. Syukurlah, pikirku. Bukannya aku tidak ingin Rudy mengetahuinya, atau tidak percaya dengan Rudy. Aku hanya ingin tahu maksud Tasya menulis ini. Ruth, kita pulang saja. Badanku sudah enakan. Tapi kamu kan baru sadar. Serius Rudy, ayo kita balik. Gini aja, aku panggil dokter dulu untuk memastikan keadaanmu. Rudy keluar untuk memanggil dokter dan kembali ke ruangan bersama dokter yang akan memeriksaku. Dokter itu pun mengatakan aku boleh pulang serta mencabut infusku. Tunggu ya, aku urus administrasi dulu. Sembari menunggu Rudy, aku berjalan keluar rumah sakit. Tidak lama berselang, Rudy pun telah datang. Mau aku antar kemana? Ke kosan atau nginep di rumahku dulu? Ke kosan saja, Ruth. Rudy mengendarai motornya ke arah kosanku, yang berjarak beberapa kilometer dari rumah sakit. Di tengah perjalanan, aku melihat seseorang mengenakan pakaian hijau, sedang menatap ke arahku. Tapi aku tidak memedulikan hal itu. Aku hanya ingin sampai ke kosan dengan cepat, agar aku bisa cepat membaca surat ini. Singkat ceritanya, akhirnya kami pun sampai di kosku. Rudy hanya mengantarku sampai depan kos dan langsung pulang ke rumahnya. Aku segera masuk ke kamar dan meletakkan barang-barangku, lalu mencuci muka dan juga kakiku di kamar mandi. Aku langsung duduk di atas kasur dan membuka tulisan itu. Jika kamu membaca ini, berarti aku benar-benar sudah mati. Saat kamu datang ke rumahku dan berkata tentang kematianku, awalnya aku tidak mempercayainya, karena itu terlihat seperti bualan belaka. Tapi setelah pulang dari makam Martin, aku mengalami beberapa hal yang sangat ganjal. Setiap langkah kakiku selalu terasa sedang diiringi langkah seseorang. Aku tidak tahu harus menceritakan ini atau tidak. Bingung harus cerita sama siapa. Aku sangat takut, tapi aku masih penuh keraguan dan benar-benar ingin memastikan itu. Saat aku menulis ini, aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari luar. Mungkin benar kamu diberikan kemampuan ini karena ada maksud tertentu. Dan yang perlu kamu tahu, ada seseorang yang benar-benar melihatku dengan tajam saat aku berjalan dari kuburan ke rumah Martin. Dan aku yakin itu benar-benar orang, bukan hantu, apalagi malaikat. Benar-benar seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba hijau. Ia seperti sedang menatapku dan mengucapkan sesuatu layaknya mantra-mantra tertentu. Aku tidak tahu apakah itu mantra atau apapun itu, tapi aku merasakan tatapan itu seperti ingin menikamku. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu dan semua yang telah kita lalui. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah siap menerima akibat dari semua ini. Maafkan aku. Aku sempat tidak mempercayaimu. Maaf atas kejadian di rumahku. Kamu tetap sahabat terbaikku, Sheila. Aku menangis. Hatiku sangat tercekik. Dia pasti menulis ini karena aku tidak mengangkat teleponnya. Bodoh. Aku tidak pantas kamu sebut sahabat. Gumamku seraya menangis, menggigit bibirku. Aku menangis berlangsung lama, hingga mataku menjadi sembab.
aku mengingat dan menyadari sesuatu. Perempuan baju hijau. Aku mencoba mengingat kembali. Benar, mungkin itu sama persis dengan apa yang aku lihat di jalan dan di bayanganku saat masa kecil Rudy. Apa maksud semua ini? Kenapa ada Rudy dalam mimpi itu? Di mana aku sebenarnya? Apa ini adalah mimpi? Tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di sampingku. Kamu tidak sedang bermimpi. Orang sepertimu tidak akan bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Kamu siapa? Kenapa kamu? Kata-kataku terhenti saat aku melihat wanita tadi menghilang. Tiba-tiba ada yang menyenggolku dari belakang dan membuatku terjatuh di pasir. Hei! Teriakku. Lalu aku teringat akan kejadian yang tergambar waktu itu. Sama dengan yang kualami saat ini. Aku pun merasa takut. Aku melihat Rudy dan orang tuanya. Aku pun bangun dari tempatku dan lalu mendekat ke tempat Rudy berada. Tidak lama berselang, datang seorang perempuan dengan penampilan kuno serta warna baju yang dominan dengan warna hijau. Mereka terlihat mengobrol dengan santai. Aku mencoba mendengarkan obrolan mereka. Maaf, Le. Bukannya ibu tidak sayang. Ibu cuma mau kamu hidup lebih baik bersama mereka, kata wanita itu. Rudy kecil terlihat sedih dan menangis. Ibu berbaju hijau itu memeluknya. Setelah itu Rudy diserahkan kedua orang tua yang akan mengasuhnya. Ibu kandung Rudy atau wanita berbaju hijau tersebut berjalan meninggalkan Rudy dan kedua orang tuanya. Dia berjalan ke arahku. Aku takut ketahuan. Aku berlari ke arah hutan hingga kakiku tersandung akar dan jatuh lalu pingsan. Saat tersadar, aku sudah berada di dalam sebuah rumah dengan tubuhku yang terikat sangat kuat di kursi kayu. Aku melihat ke samping kiri dan kanan. Ada 3 orang yang diikat bersama aku. Dengan ini, aku persembahkan 3 tumbal terbaik dan juga 1 ragam muda istimewa untukmu, sang ratu, ucap wanita berbaju hijau yang tadi aku lihat, dan dia bersama beberapa orang yang mungkin rekannya. Tiba-tiba wanita itu mengangkat celurit dan mengarahkannya ke laki-laki yang diikat di kursi di sampingku. Dengan cepat celurit itu menembas lehernya. Aku berteriak histeris dan menangis ketakutan sambil meronta agar ikatanku terlepas. Tapi usahaku sia-sia. Bahkan tali ini malah terasa semakin kencang. Wanita itu menebas leher orang kedua. Aku hanya bisa berteriak histeris karena saking ketakutan. Berhenti, jangan lakukan itu, ucapku seraya menangis terbata. Wanita itu tidak mendengarku atau merasa kasihan. Ia mengangkat celuritnya kembali dan menebas orang ketiga yang terikat di sampingku. Aku hanya bisa menutup mata dan menangis. Tubuhku terasa sangat lemas. Aku mencoba mengumpulkan sisa tenagaku dan berteriak minta tolong. Terdengar suara gaduh dari luar rumah ini. Bakar! 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 Terdengar sangat ramai sekali. Kita harus menyelesaikan ritual ini secepatnya, ucap wanita itu. Tidak berselang 1 detik, orang-orang berhasil mendobrak pintu itu dan langsung memukuli wanita serta orang-orang yang bersamanya. Mereka juga melepaskanku dari ikatan tali. Mereka lalu menyiramkan minyak kepada orang-orang jahat itu dan membakar mereka hidup-hidup. Perasaanku bercampur aduk
antara lega karena selamat dan juga merasa shock karena kejadian ini. Sementara itu aku melihat Rudy kecil menangis di antara kerumunan warga. Tiba-tiba ada sesosok perempuan yang mendekatiku dan teriak sangat keras di telingaku, "Bangun!" Aku yang kaget dan terbangun dari tidurku, mencoba menyelaraskan nafasku dan juga detak jantungku. Apa yang sebenarnya aku lihat tadi? Apa maksud dari semua ini? Dit, dit. Suara klakson motor memecah lamunanku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan keluar untuk mengecek siapa yang datang. "Baru bangun, sih?" tanya Rudy sambil tersenyum. "Ternyata kamu, Ruth. Kukira siapa? Rajin sekali kamu jam segini sudah ke tempatku." "Jam segini gimana? Ini sudah jam 9. Kamu tidak lihat? Matahari sudah terang benderang. Kamu gelindur. Bangun ngapa?" ledek si Rudy sambil menertawakanku. Iya, akhir-akhir ini aku capek sekali. Jadi aku agak nggak connect. Say, ayo kita pergi jalan-jalan, refreshing otak. Kemana kek? Biar kita sedikit santai dan bisa sedikit mengobati kesedihan yang kita alami akhir-akhir ini. Oke Ruth, aku siap-siap dulu ya. Tungguin. Mungkin jalan-jalan sebentar bisa membuatku lupa dengan apa yang terjadi, pikirku dalam hati. Singkat ceritanya, kita berdua berhenti di sebuah kafe. "Kita makan dulu, sih. Lapar," ajak Rudy. Aku hanya menganggukkan kepala. Kami masuk ke dalam kafe dan memesan beberapa makanan dan minuman. Aku dan Rudy mengobrol panjang lebar, termasuk tentang libur sekolah yang hampir selesai. Makanan yang kami pesan pun datang dan menghentikan obrolan kami. Setelah makan, aku dan Rudy saling diam hingga tiba-tiba ia memulai pembicaraan. "Kapan giliran kita, say? Mungkin habis ini aku yang mati tertabrak truk, tertabrak kereta, atau..." "Stop, Ruth. Gak lucu. Ngerti gak?" ujarku memotong ocehan si Rudy. "Maaf, sih. Aku cuma..." Rudy terdiam dan menundukkan kepala. Suasana menjadi hening seketika. "Oh ya, aku boleh bertanya kepadamu, Ruth?" tanyaku memecah keheningan. "Iya, sih. Tanya saja." Tapi jangan marah ya." "Santai saja, sih. Aku mau tanya tentang keluargamu, Ruth," tanyaku dengan ragu. "Maksudmu, sih?" Maksudku ayah dan ibumu. Kan kamu tahu, bapak dan ibuku kerja di luar kota." Aku menghela nafas dan lalu berkata, "Bapak ibu kandungmu?" Rudy tersedak kaget mendengar pertanyaanku. "Maksudmu?" "Ya, itu maksudku." "Dari mana kamu tahu, sih, kalau aku ini anak angkat? Aku belum pernah cerita kepada siapapun." "Bukan siapa-siapa, Ruth. Aku cuma dengar-dengar saja. Makanya aku nanya kamu," ucapku seraya menutup-nutupi bahwa aku tahu dari penglihatanku sendiri. Rudy terdiam dan menundukkan kepala, seolah sedang menahan air matanya. Aku malah menjadi merasa bersalah menanyakan hal itu kepada Rudy. Suasana pun hening beberapa saat. Maaf, Ruth. Apa itu menyinggung perasaanmu?" "Tidak, sih. Tidak apa-apa kok. Bukan salahmu menanyakan hal ini. Aku hanya teringat dengan masa kecilku dengan orang tuaku.
Mendengar perkataan Rudy, aku terdiam dan merasa sangat bersalah. Tiba-tiba Rudy mengajakku untuk pulang. Setidaknya aku sekarang sudah tahu kalau Rudy bukan anak kandung dari bapak dan ibunya saat ini. Dan itu berarti mimpiku tadi malam benar adanya. Rudy mengantarkanku ke kosan. Sesampainya di kosan, aku meminta maaf lagi kepada Rudy. Tapi Rudy hanya tersenyum dan lalu dia pergi. Aku tahu Rudy pasti sangat sedih dengan apa yang kutanyakan tadi. Setelah Rudy tidak terlihat, tiba-tiba HP-ku berdering. Halo? Halo, Say. Apa kabar? Maaf, ini siapa ya? Aku saudarinya Tasya yang waktu itu. Oh, ada perlu apa, Kak? Nggak ada apa-apa kok. Cuma ingin tahu kalau kamu baik-baik saja. Gini, Say. Sebenarnya kakak ada kenalan. Katanya pernah mengalami kejadian yang hampir mirip sepertimu. Dan dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan itu semua. Benar, Kak? Beneran, Say. Tapi dia sekarang lagi di luar kota. Tapi aku sudah tahu kok caranya. Dia tadi mengajariku. Kakak sekarang di mana, Kak? Bisa kita ketemu? Kakak lagi di kafe, Say. Mau ketemu sekarang? Iya, Kak. Aku kesana sekarang ya. Oh, iya, Say. Hati-hati di jalan ya. Sesampainya di kafe, tiba-tiba saudari Tasya memelukku. Syukurlah, kamu masih sehat dan utuh, Say. Maksudnya? Kataku karena merasa aneh dengan perkataannya. Selamat maksudnya. Maaf, aku suka salah ngomong. Jawabnya sambil tertawa. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Duduk, Say. Aku sudah pesan minuman tadi. Apa kamu makan juga? Biar aku pesenin lagi. Enggak, Kak. Enggak usah. Jawabku. Langsung to the point saja, Kak. Gimana caranya? Tanyaku penasaran. Gimana ya? Ucapnya seraya tersenyum. Santai dulu lah, Say. Kamu kan baru sampai. Kamu gak keburu-buru kan? Tapi aku cuma ingin semua ini cepat selesai, Kak. Kakak tidak tahu kan apa yang aku rasakan? Ya sudah deh, kakak ceritain. Jadi dulu teman kakak mengalami hal yang hampir sama seperti yang kamu dan juga teman-temanmu alami. Aku mendengarkannya dengan serius dan hanya mengangguk-anggukkan kepala. 2 tahun lalu, mereka pergi mengendarai mobil pribadi, dan teman kakak ini bermimpi tentang kematian temannya, dan tentu juga kematiannya sendiri. Karena dia merasa gelisah, ia menyuruh temannya yang menyetir untuk berhenti dan meminggirkan mobil mereka. Kecelakaan itu benar-benar terjadi di depan mereka. Kejadian itu sama persis seperti mimpi yang teman kakak alami. Tapi bedanya mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut. Dan setelah itu, satu demi satu dari mereka mati dengan cara mengenaskan. Hingga tinggal ia dan satu temannya. Ia mencari segala cara untuk keluar dari masalahnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Hingga ia pasrah. Akan tetapi, ini bagian yang terpenting. Ia mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia bertemu dengan seorang yang bisa dikatakan orang pintar. Maksud kakak, dukun? Tanyaku menyela. Ya, semacam itu. Orang itu memberinya kertas berisi mantra.
Pertama teman kakak ragu akan hal itu. Akhirnya karena keadaan mendesak, ia pun membaca mantra tersebut agar ia dan satu temannya bisa selamat. Katanya sih mereka sempat seperti dikejar bayangan hitam hingga mantra itu diucapkan dan berhasil. Ia sekarang bersama temannya sudah hidup dengan tenang. Apa kakak tahu mantranya? Tanyaku karena sudah tidak sabar, seolah mendapat titik terang. Kemarin ia mengirimkan foto kertas mantra itu lewat WA. Bentar, aku cari dulu. Ini ketemu. Kakak kirim ke WA kamu saja ya. Nanti kalau kamu bingung tanya saja. Soalnya kakak buru-buru. Kakak ada janji. Iya kak, gak apa-apa. Kirim lewat WA saja. Hari ini aku traktir. Biar aku yang bayar. Hitung-hitung ucapan terima kasih kak. Ah kamu, aku jadi gak enak loh. Oh iya sampai lupa, kamu jangan cuma membaca mantra itu ya, tapi juga harus sepenuhnya percaya mantra itu. Ambil kesempatan keduamu, atau kamu sia-siakan begitu saja, lalu mati. Keputusan ada di kamu, ucapnya penuh keseriusan. Ya sudah, aku duluan ya say, takut telat, sambungnya sambil beranjak pergi. Aku langsung ke kasir untuk membayar. HP-ku? Tanyaku kebingungan. Aku kembali ke mejaku, dan masih untung HP-ku masih ada. Tapi ada dompet yang tergeletak di bawah meja. Bukankah ini dompet saudarinya si Tasya? Aku penasaran dan membuka dompetnya. Siapa tahu ada kartu identitasnya. Roro Widi Sukmawati. Sepertinya aku pernah lihat nama yang hampir sama. Tapi siapa? Maaf dek, apa tempat duduk ini kosong? Sepasang pembeli yang mengejutkanku. Apa tempat duduk ini kosong? Karena tempat yang lain sudah penuh. Tanyanya kembali. Oh iya, maaf, tempatnya kosong. Maaf, permisi. Mereka hanya menjawab dengan senyum. Aku bergegas pulang ke kosanku. Tidak terasa liburan tinggal 3 hari lagi. Aku duduk di teras halaman dan memandang setiap orang yang lewat. Rasanya sangat aneh. Kenapa dengan banyaknya orang di dunia ini, kejadian ini harus menimpaku, bukan mereka? Mentari sudah hampir ditelan bumi. Aku masuk ke dalam kamarku. Hanya suara detik jam dinding yang bisa menemaniku. Tetangga yang aku benci dulu, sekarang aku rindukan. Mereka pindah dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang mengaku sering ketindihan, dan banyak lagi. Aku menyetel lagu favoritku dengan sangat keras. Mungkin ini bisa mengobati sepi yang membunuh ini. Mari pun telah tiba. Teringat ibuku dulu bilang, jangan keluar marib-marib, karena itu waktunya setan keluar. Sebenarnya aku sangat merindukannya, tapi aku tidak ingin membuatnya khawatir, karena keadaanku saat ini. Seketika lamunanku dipatahkan oleh suara ketukan pintu kamar. Siapa? Tanya aku. Tapi tidak ada jawaban, dan orang itu kembali mengetuk pintu kamarku. Aku langsung beranjak dari kasur dan membuka pintunya. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung mengunci kamarku rapat-rapat. Aku takut ada sesuatu di luar. Setelahnya langsung kurapatkan selimut ke tubuh dan mencoba memejamkan mataku. Aku terbangun dan aku melihat jam.
Aku sangat takut mengingat kejadian tadi. Tapi apa daya, jika kebelet memaksaku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan keluar dari kamar. "Kok tidak jadi pindah, Mbak?" tanyaku karena melihat tetanggaku berdiri tegak di depan kamar mandi. Entah apa yang dilakukannya. Dia masuk ke kamar mandi, tapi tidak menutup pintunya. Aku yang penasaran langsung mencoba mengintip apa yang dilakukannya. Aku berjalan mengendap seperti seorang pencuri. Langkahku seketika terhenti saat menyenggol jemuran pakaian dan menjatuhkan salah satu celana dalam yang digantung di sana. Jika dia mendengar, pasti dia akan tahu aku sedang mengintipnya. Setelah beberapa saat menunggu responnya, ia tidak mendengarku sama sekali. Aku meneruskan langkahku kembali dan tersedak kaget saat melihat kamar mandi tidak ada siapapun. Sontak aku langsung masuk kamar mandi dan melihat sekeliling. Tiba-tiba pintu tertutup dari luar. Aku berteriak dan mencoba meminta tolong dari dalam. Tapi cara itu tidak efektif. Mungkin ada yang sengaja mengunciku. Saat aku sedang berpikir bagaimana cara keluar, sesuatu seperti mendorongku dari belakang hingga aku menabrak pintu dan menjatuhkan handuk yang tergantung. Sontak aku langsung melihat belakangku dan aku kebingungan serta ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka pintu dan keluar. Saat berjalan ke kamar, kakiku terasa berat. Aku berjalan dengan tanganku yang membantu merayap di dinding. Aku menggerang kesakitan. Tanganku tertancap oleh paku yang menempel di dinding dan darahku menetes seperti rintik-rintik air. Aku mencoba tenang dan mengeluarkan tanganku dari paku itu. Rasanya sangat sakit hingga membuatku menggigit bibirku sendiri. Setelah tanganku lepas, kakiku menjadi ringan. Aku berlari ke arah kamar dan menutup pintunya. Kusandarkan tubuhku ke pintu sembari mengatur nafas. Laptopku terbuka, pikirku, karena perasaan dari tadi malam aku sama sekali tidak membukanya. Aku mendekat dan lalu melihatnya. Aku terkejut ketika membaca tulisan yang ada di laptopku. "Waktu temanmu sudah habis." Apakah maksudnya Rudy dalam bahaya? Aku langsung menutup laptopku dan menaruhnya di meja. Aku bergegas keluar kamar. Saat ku buka pintu, aku shock dan terpaku ketika Rudy dengan kondisi yang babak belur tergeletak di sampingku. Sontak aku berteriak histeris. Saat aku membuka mataku dan aku menenangkan diri, aku seperti orang kebingungan melihat sekeliling. Ternyata aku hanya bermimpi. Aku menggerang kesakitan. Kenapa tanganku bisa terluka? Aku langsung mengambil kain dan mengikat luka tusuk itu. Seketika aku teringat mimpi yang terjadi barusan. Aku melihat laptopku dan terkejut karena tulisan pesan, "Waktu temanmu sudah habis." Aku langsung mengambil HP dan bergegas keluar. Di luar kamar aku melihat ke arah kamar mandi. Mustahil. Saat aku melihat celana dalam tergeletak di bawah jemuran. Lalu aku berlari ke arah kamar mandi. Di tembok aku juga melihat darah di paku, yang artinya tanganku benar-benar tertancap di sana. Setelahnya aku buka pintu kamar mandi.
Dan benar dugaanku, handuk itu terjatuh tepat di bawah pintu. Rasanya sangat aneh. Apa mungkin semua itu terjadi, padahal aku sedang bermimpi? Tiba-tiba HP-ku berbunyi, WA dari Rudy. Langsung kubuka WA itu. Tolong aku. Cepat datang ke gedung tua bekas minimarket yang sudah lama terbengkalai. Aku langsung keluar dari kosan dan mencari ojek menuju ke sana. Di tengah perjalanan, aku melihat wanita berbaju hijau. Dan wanita itu sama persis dengan sebelumnya. Pak, berhenti dulu sebentar, Pak. Pintaku ke tukang ojek itu. Aku langsung berlari dan mengejar perempuan itu. Tapi perempuan itu juga berlari saat melihatku. Aku terus mengejarnya, tapi tenagaku sudah habis dan lariku semakin melambat sampai berhenti dan mengambil nafas sejenak. Aku masih melihat perempuan itu. Sepertinya dia juga kelelahan. Mbak mau lari? Bayar 20.000 saja ke tukang ojek tidak sanggup. Sedangkan ke mall beli baju yang harganya 20 kali lipat, Anda mampu. Sontak aku terkejut dan melihat kepada bapak itu. Ternyata tukang ojek tadi. Ia ikut mengejarku. Maaf, Pak. Maaf. Aku sedang mengejar orang itu. Ucapku seraya menunjuk wanita itu. Tapi aku sangat kaget dan tidak percaya. Lincah sekali perempuan itu. Ia sudah menghilang. Mana orangnya? Tanya bapak ojek lagi. Saat aku mau menoleh ke bapak itu lagi, kepala belakangku sudah dihantam oleh sebuah benda tumpul. Aku terjatuh dan tidak kuat lagi. Kepalaku sangat sakit dan mataku terasa semakin tertutup. Di mana aku? Pikirku. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku ingat ada yang memukul kepalaku. Shh, shh. Sontak suara itu membuatku langsung menoleh. Rudy? Ucapku setelah melihat Rudy yang juga terikat erat di sebuah kursi. Shh. Isyaratnya menyuruhku untuk diam. Dia juga mengisyaratkan sesuatu lewat gerakan matanya. Aku baru sadar ada beberapa orang yang berkumpul di depanku, tapi mereka tidak ada yang melihat ke arahku. Mereka seperti sedang menyembah sebuah patung wanita yang berdiri di sana. Shh. Rudy memanggilku kembali. Matanya bergerak ke arah tangannya. Aku tahu maksud dia. Menyuruhku untuk membantunya melepaskan ikatan. Aku langsung menggeser kursiku perlahan. Tiba-tiba ada salah seorang yang melihatku. Sontak aku langsung pura-pura pingsan agar tidak ketahuan. Saat aku kembali mengintip, orang itu sudah mengalihkan pandangannya. Aku pun meneruskan niatku. Dan saat sudah sampai di sebelah Rudy, aku menggeser kursiku untuk membelakanginya supaya bisa membantu melepas ikatannya. Rudy pun juga begitu. Tidak lama kemudian, tali yang mengikat tangan kita berdua sudah lepas. Kami langsung berusaha melepas tali yang mengikat di kaki. Namun belum selesai aku melepas ikatan, ada salah seorang dari mereka yang melihatku dan sadar aku mencoba meloloskan diri. Mereka langsung berdiri dan menuju ke arahku. Aku melihat ke arah Rudy. Masih beruntung, ikatan Rudy sudah terlepas. Mau kemana sih? Kabur, ucap salah satu dari mereka padaku. Kenapa bisa tahu nama aku? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya padaku. Mereka hanya meresponku dengan tertawa bersama. Puluhan tahun kami sudah menunggu momen sakral ini.
dengan perencanaan sangat matang, sehingga tidak mungkin ada kegagalan, ucap seorang wanita yang muncul dari arah belakangku. Bagusnya mereka semua belum sadar jika tali yang mengikat Rudy sudah terlepas semua. Semenjak kesalahan ibu Rudy 10 tahun lalu, ada banyak hal yang kami pelajari, sehingga membuatnya jadi lebih mudah di era yang semakin berkembang ini. Maaf Ruth, walaupun kamu keturunan asli dari ratu, tapi kami mencoba mengikatmu agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Apa maksud semua ini? Tanya aku. Kau ini polos sekali, atau lebih tepatnya kau gadis bodoh. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh teman-temanmu? Ucapnya sambil memegang daguku dan mendekatkan wajahnya. Mendengar hal itu, aku sontak meludahi mukanya. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba dia menamparku, dan tamparan itu sangat keras. Rudy yang melihatku seperti emosi, ingin berdiri dan segera membalasnya. Tapi aku mengisyaratkan agar tetap diam. Dasar bocah ingusan, kalau bukan permintaan sang ratu, sudah kubunuh kau sekarang. Tenang Mbak, tenang, ucap salah seorang dari mereka. Aku ingat itu orang yang berbaju hijau tadi, dan juga bapak itu, tukang ojek yang tadi memukulku. Berarti mereka melakukan ini semua dengan sangat terencana. Jika tidak berkat kemampuanmu, kalian semua sudah mati di sana, sehingga tidak merepotkanku sampai sejauh ini. Menurutmu, takdir yang ingin menjemputmu saat itu? Dia tertawa kecil, lalu melanjutkan lagi. Kamu pasti tidak mencari tahu siapa supir yang menyerempet Yuda dan Mirna. Benar sekali dugaanmu, itu adalah salah satu dari kami. Setelah itu, kejadian Martin, lalu Tasya. Seperti semua terasa berjalan seperti takdir, bukan? Malaikat pencabut nyawa, urutan kematian, seperti khayalan di film-film, bukan? Kamu tahu tujuan itu semua untuk apa? Ya, untuk menggiring opini kamu agar berpikir ke arah sana, agar dalam proses ini tidak ada satupun yang membuatmu curiga, apalagi pikiranmu yang masih polos. Salah, lebih tepatnya bodoh. Dia pun tertawa, seperti merasa sangat bahagia. Kau pembunuh, aku akan membalas kematian teman-temanku. Aku yang emosi, langsung bermaksud berdiri, dan lalu menggambarnya. Tapi aku terjatuh, karena kakiku masih terikat dengan erat di kursi. Masih lama bacotnya. Bangsat ya kalian, bual si Rudy. Kali ini Rudy benar-benar bergerak dan berdiri bertarung melawan semua orang itu. Aku melihatnya mengalahkan beberapa orang. Tapi saat orang-orang itu berhasil membuat Rudy terjatuh, mereka seperti tidak berani menyakitinya. Apakah mungkin itu karena Rudy keturunan asli, seperti yang dibicarakan perempuan tadi? Aku terkejut ketika Rudy mengambil celurit yang terjatuh di samping orang yang ditendangnya. Rudy mengenakan celurit itu untuk membunuh mereka satu persatu. Darah yang mengalir seperti sungai membanjiri tempat itu, dan tidak sedikit darah yang mengenai wajahku. Kali ini tinggal satu perempuan berbaju hijau yang sedari tadi diam dan tidak melawan. Rudy mendekatinya, dan perempuan itu diam saja. Tiba-tiba Rudy meletakkan celuritnya dan berjumpa mesra dengan perempuan itu, yang sontak kejadian itu membuatku sangat terkejut. Bagus Ruth,
Kamu sudah melakukan dengan benar, ucap wanita itu, dan melanjutkan cumbuan mereka. Rasa terkejut melihat hal itu membuatku terdiam untuk beberapa saat. Aku senang sekali tadi. Kukira kamu benar-benar membelaku. Tapi sekarang, apa maksud semua ini? Teriakku dengan lantang, sehingga menghentikan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, seakan ikut bicara bahwa ia menikmati darah-darah yang mengalir di ruangan itu. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya? Aku kebingungan, emosi, takut, dan kecewa bercampur jadi satu. Sela, gadis bodoh, apa kamu tuli? Kamu tidak mendengar apa yang perempuan tadi katakan? Kalau aku ini keturunan asli sang ratu. Ia berkata dengan terus melangkah mendekatiku. Kau tahu, mereka ini tidak pantas melakukan ritual suci ini. Aku keturunan asli sang ratu yang akan melakukannya. Rudy berbalik menuju patung yang mereka sembah tadi. Aku akan sedikit bercerita kepadamu. 2 bulan yang lalu. Ruth, kapan rencana kita dimulai? Tanya Siti, perempuan berbaju hijau. Sabar, 2 bulan lagi tepat pada liburan sekolah. Aku akan menjalankan rencana yang sudah aku susun. Rencana apa? Kamu ingin membunuh mereka? Rudy tertawa kecil. Kau tenang saja. Aku tidak mungkin mengulangi kesalahan ibuku. Aku akan membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bagus, Ruth. Lega aku rasanya. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Tepat setelah kecelakaan, rencanaku sedikit berantakan karenamu. Setelah aku mengantarmu, Tasya dan Martin pulang. Sesampainya di rumah mereka sudah menungguku. Dan bukankah kau menghubungiku berkali-kali? Rencana konyol. Kamu malah mengacaukan semuanya. Aku yang emosi mendengar perkataan itu, langsung mengambil pisau yang tergeletak di meja dan menodongkan kepadanya. Tapi beberapa orang langsung memegangiku dan lalu mengikatku. Bagaimana sih? Sudah paham? Bukankah rencanaku hebat? Kau bajingan. Aku kira kau orang baik, Ruth. Ternyata kau iblis. Kau bunuh teman baik kita hanya untuk ratu bodohmu itu. Rudy hanya tertawa. Bukan aku yang membunuh teman-teman kita, tapi perempuan ini yang membunuh mereka. Aku memanfaatkan kemampuan spesialmu itu untuk menipumu. Kau itu bodoh. Hanya dengan sedikit kata-kata saja kau sudah tertipu. Lalu kenapa dia membunuh mereka? Tanya aku. Mereka itu pengkhianat yang pantas mati, dan aku akan memegal kepalamu dengan celurit ini sampai darah segarmu mengalir, membanjiri wajahku. Rudy belum sadar. Sedari tadi aku berusaha melepas ikatan kakiku yang tinggal sedikit lepas ini. Sampai ikatan itu terlepas, dan aku langsung berdiri, menendang kelaminnya. Saat ia lengah, aku mengambil celurit yang ada di tangannya, lalu menebaskan kepalanya. Tapi perempuan yang bernama Siti itu, ia melindunginya. Darah dari perempuan itu menyembur ke arahku. Kepalanya menggelinding bagai roda yang lepas dari porosnya. Aku ketakutan sendiri, dan badanku gemetar. Aku belum pernah merasakan rasanya membunuh orang. Rudy terlihat sangat marah.
Aura jahatnya serasa bertambah kuat. Aku merasakan kalau ia tidak akan membiarkanku hidup lebih lama. Tangan dan badanku bergetar karena melihat kepala orang lepas dari tubuhnya berkat tanganku sendiri. Rudy sangat marah dan langsung menyerangku. Aku terjatuh saat dipukulnya. Lalu dia mencoba menindihku dengan badannya. Aku tidak bisa bergerak. Saat aku melihat Rudy, aku tersadar itu bukan Rudy lagi yang menyerangku. Ia seperti dikuasai roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang yang berlari, dan sepertinya orang itu baru datang. Ia berteriak, "Baca mantra itu, Seh." Aku sadar itu Kak Widi, saudarinya si Tasya, dan aku juga teringat kata-katanya saat itu. Rudy yang tadi mencoba menikamku, kali ini mengalihkan perhatiannya ke arah Kak Widi. Rudy mencoba menyerang Kak Widi. Saat itu aku berusaha memanfaatkan waktu dan mencari HP-ku. Karena HP-ku sudah tidak ada di sakuku. Mungkin HP-ku diambil sebelum aku diikat tadi. Rudy merangkak lewat dinding-dinding ke arah Kak Widi, dan ia berhasil menyerang saat Kak Widi berusaha berlari. Aku harus lebih cepat lagi mencari HP-ku di semua tempat sekitar ruangan itu. Aku bersyukur akhirnya ketemu. Aku langsung mencoba membuka dan mencari mantranya. Aku yang panik membuat tanganku sangat gemetar. "Tolong aku, Seh," teriak Kak Widi yang sudah babak belur dan terpojok di tembok. "Pangeran Segara Peteng teka lan ngelindungi kula minangka abdi sampean. Aku wis siap nyisi badan sing murni iki." Seketika setelah aku membacanya, angin seperti berhenti dan ruangan benar-benar tidak bersuara. Rudy langsung tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Aku langsung berlari ke arah Kak Widi dan lalu memeluknya. "Kakak gak apa-apa." "Gak apa-apa, Seh, hanya luka kecil. Anggap ini sebagai pengorbananku juga. Maaf ya, Kak, aku tidak bermaksud melibatkanmu di dalam masalah ini." Kak Widi hanya tertawa kecil. "Makasih sudah membaca mantra itu dengan sadar. Makasih juga kakak sudah menolongku. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan terhadap Rudy? Oh ya, aku akan telepon polisi sekarang," ucapku sambil melepas pelukanku. Tapi tanganku dipegang erat oleh Kak Widi. Ia bermaksud untuk menghentikanku. "Jangan polisi. Kamu lupa, kamu sudah memenggal kepala orang. Tapi selama itu membela diri, bukannya gak apa-apa." Kak Widi mengambil HP-ku dan melemparnya sangat jauh. "Shh, lagian semuanya juga akan sebanding." Aku tidak asing mendengar kata-kata itu. Seperti beberapa kali kata itu terselip dalam mimpiku. Aku tersedak kaget ketika Rudy tiba-tiba tersadar dan sudah berdiri di belakangku. "Tenang, Seh, sekarang aku di pihakmu." Ia mendekatiku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku dan lalu berkata, "Selamat tidur." Aku merasakan sebuah suntik menancap di tangan kananku. Suntik itu membuat badanku semakin lemas. Aku baru sadar, bukan Rudy yang melukainya, tapi Kak Widi. Mataku semakin terasa berat. "Kenapa, Kakak?" Beberapa jam sebelum ritual dimulai. Lalu bagaimana cara membuat ia mengucap mantra itu di tempat suci secara sadar? Tanya si Rudy. "Pertanyaan yang bagus. Setelah rencanamu gagal,
Aku sudah mempengaruhi mereka bahwa kamu tidak layak terpilih sebagai pimpinan Abdi Ratu. Dan hari ini, aku pun sengaja memancing amarah mereka agar kamu juga ikut ditangkap untuk menyaksikan keberhasilan ritual mereka yang aslinya semua. Mereka terlalu bodoh hingga tidak tahu bahwa ritual ini harus dilakukan oleh orang yang mempunyai garis keturunan ratu. Ucap si Widi. Bagaimana dengan Sela? Aman, sudah aku atur. Tenang saja dan lakukan tugasmu. Beruntung sekali di sampingku ada seorang cerdas sepertimu. Oke, akan aku ikuti peranku dan kuserahkan sisanya padamu. Ucap Rudi seraya berjalan meninggalkan si Widi. Jangan sampai gagal. Aku akan datang terlambat agar dia masih percaya bahwa aku di pihaknya. Setelah itu Widi meninggalkan si Rudi, dan selang beberapa saat rombongan abdi sang ratu menangkap Rudi dan membawanya ke tempat suci. Sela yang pingsan dibawa Rudi dan Widi ke dekat patung suci Ratu Dewi Sukmawati dan melakukan ritual terakhir penukaran jiwa. Tidak lama setelah ritual selesai, Ratu Dewi Sukmawati menampakkan wujud arwahnya di hadapan Rudi dan Widi, yang kemudian masuk ke tubuh Sela. Sela yang eksistensi jiwanya kini dikuasai sang ratu sudah tersadar, lalu berdiri tepat di depan patung suci Ratu Dewi Sukmawati. Rudi, Roro Widi Sukmawati, dan semua arwah yang telah dijadikan tumbal bangkit dan berlutut menyembahnya. Hahaha, akhirnya setelah ratusan tahun penantianku, aku bisa hidup kembali dengan tubuh baru ini. Kekuatan ini dan keistimewaan tubuh ini kau lebih bisa diandalkan daripada pendahulu-pendahulumu itu. Aku akan menjadikanmu sebagai panglima tertinggiku, ujarnya seraya menyentuh kepala Rudi yang berlutut di depannya. Dan kalian sebagai pasukanku, seraya menunjuk Widi dan arwah-arwah yang berlutut di hadapannya. Siap Ratu, ucap semuanya. Ratu tersenyum dan berjalan ke arah luar. Itulah kisah misteri yang berjudul Ritual Terakhir Penukaran Jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.